Sholawat yang mengandung ajaran menuntun tentang hakikat dan syariah secara dinamis, yang dilengkapi dengan yu'ti kulladzi haqqin haqqah, memberikan hak pada yang berhak, memberikan hak pada Allah Ta'ala, bidang tauhid billah, bidang ubudiyah lillah, dan bidang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lirasul dan birasul. Kemudian haknya hubungan di antara kita umat Islam kepada negara, hubungan pada orang tua, haknya anak kita, haknya saudara kita, haknya bapak ibu kita, haknya tetangga kita, haknya masyarakat lingkungan kita, haknya bangsa kita, bangsa Indonesia, hanya umat manusia, hanya alam semesta kita berikan. Itulah di antara ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini secara singkat Allah berfirman, Allah menciptakan khalifah di dunia. Itulah tugas khalifahan, memberikan hak-hak pada yang berhak. Kita umat manusia ini hubungan pada Allah, pada Rasulullah, pada orang tua, anak, cucu sampai di kiamat, pada negara tercinta, tetangga kita, bangsa kita, umat semuanya, bahkan pada makhluk. Mari di sini kita mengutamakan kewajiban memberikan hak semampu kita. Karena apa para mujahidin dan mujahidat, betapapun ketinggian tauhid kita, kalau tidak yu'ti kulladzi haqqin haqqah, maka ini akan membawa dampak yang tidak diinginkan. Apalagi li nafsi, apakan bi nafsi. Mari para hadirat, ya maaf bagi yang belum mengenal Salat Wahidiyah, kita harapkan kita baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, berulang-ulang sampai mujahid selesai. Para hadirin, para mujahidin dan mujahidat, sedikit kami menyinggung tentang ya Sayyidi ya Rasulullah. Mungkin arti terjemah ini terbatas, tapi makna yang terkandung ya Sayyidi ya Rasulullah luas sekali para mujahidin dan mujahidat. Tidak ada utusan tanpa yang mengutus. Tidak ada yang dibawa, melainkan yang mengutus. Pokoknya yang substansi yang paling pokok adalah yang mengutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, kita lebih fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus. Sekaligus hubungan pada hakikat utusan, ruh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barat bagi alam semesta. Sekaligus hubungan pada priagungnya, ruh priagungnya. Sekaligus ada penghormatan yang tinggi dan normal. Betapapun ketinggian penghormatan, tetap yang diutus di bawah, yang mengutus di atas. Di samping ada yang di bawah, yaitu rahmatan alamin. Ada penyerahan dan harapan. Sekali lagi, ya Sayyidi ya Rasulullah, ada Allah, ada hakikat Rasulullah, roh Rasulullah, ada hakikat roh piagungnya, ada penghormatan yang normal, ada hubungan rahmat alam semesta, ada penyerahan dan harapan. Satu contoh, kalau kami mengatakan wahai guru kami, ini berbeda. Mungkin kalau kami anak yang nakal, nyelonong di jamaah murid, ini anak nakal ini kalau tidak dicubit, mungkin ini tidak mempan. Guru yang baik nyubit, pikir-pikir, karena tidak ada ikatan. Anak ini merepotkan, kami merepotkan. Namun setelah menyatakan kami, wahai guru kami, disitulah
maka kami masuk melingkarkan seorang, maka kami melingkarkan pada seorang guru. Begitulah para hadirin, para mujahidin wal mujahidat. Di saat kami membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, maka kami masuk lingkaran Allah dan utusannya. Kemudian kalimat memanggil nida, ini isyarat harapan. Misalkan umpama kanan kiri kami, belakang ada api berkobar-kobar. Di sudut depan sana itu ada pemadam kebakaran. Saya mengatakan, Pak. Tidak ada kata pemadam. Apalagi minta tolong, tidak ada. Tapi karena sangat relevansi antara kebutuhan kami dengan beliau di situ, ini orang sejagat mengatakan kami minta tolong. Begitulah sama para hadirin. Sekarang kami, terutama kita ini, dilanda oleh satu ujian yang berat sekali, baik dalam agama maupun fisik kita para mujahidin wal mujahidat. Agama kita yaitu kita untuk Allah, tapi prakteknya masih untuk saya, untuk kami. Belum kita tumpang niat untuk Allah. Di sini kita tumpang niat untuk Allah. Begitulah perasaan demikian, merasa yambarkan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahidin wal mujahidat. Ya, maaf secara singkat, mari yang belum kulino, mari kita baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang sudah, mari kita bersama-sama. Ya maaf, sedikit sini kami menerjemahkan kurang lebih sholawat yang kita baca ini. Pertama-tama kita memfokuskan tata cara, sikap mental dan lahiriah. Mari sikap mental kita merasa benar-benar niat mengabdi ibadah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Berjuang fafirulillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan lillah dan billah. Kemudian kita merasa benar-benar seolah-olah kita di hadapan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghormat, memuliakan, menyinta beliau. Dan setelah itu kita nanti baca Fatihah sebagaimana kita mulai bersama. Kemudian kita berdoa ini untuk kita sekeluarga, untuk masyarakat sekitar kita, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk umat manusia semuanya, untuk alam semesta. Inilah sasaran yang kita doakan, dan inilah kandungan spiritual saat wahidiyah dan ajarannya. Jadi pengalaman wahidah ini mengandung satu doa perjuangan untuk pribadinya masing-masing, keluarganya, masyarakat sekitarnya, bangsanya, bangsa Indonesia. Kalau yang mohon itu orang Amerika, ya bangsa Amerika. Mungkin orang Arab, ya orang Arab. Mungkin yang mohon itu orang Jepang, untuk orang Jepang. Di samping untuk negerinya, untuk semua umat manusia, untuk semua jami'al alamin, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirat kita mohon mudah-mudahan yang didahului Fatihah dan asma-asma ya wahid ya ahaduh zat yang maha esa, ya duh zat yang maha satu, duh zat yang maha esa atau tunggal, duh zat yang maha menemukan, duh zat yang maha pelimpah. Semua agama membutuhkan pancaran nur yang membawa hati mengesahkan kepada Tuhannya. Semua umat manusia membutuhkan menemukan yang dia cari. Maka kita melihat asma Allah, zat yang maha menemukan, duh zat yang maha pelimpah, maha luman. Ini diantara asma-asma salat pertama.
Kemudian kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah setelah itu baca asma-asma ini, kita mohon pada Allah beri sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ahli asal beliau. Karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang dan akan dan senantiasa bersolat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Allah Ta'ala melaksanakan, malaikat melaksanakan, memerintahkan kepada kita orang muslim semuanya, hatinya di asal yang sebaik-baiknya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permohonan kita ini nanti ini dikawal oleh Allah dan malaikatnya, dibarengi